Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Dan ini adalah Advan Wok Pro Lite ya. Oh ya, ini beda ya sama Wok Plus. Yang ini tuh speknya sama kayak sebelumnya yaitu Wok Pro. Nah, Advan Wok Pro Lite ini yang kita bahas kali ini dia pakai prosesor Intel Core i3 ya dengan 10 core-nya. RAM-nya ini DDR4 dengan kapasitas 8 GB dan storage-nya di 256 GB. RAM dan memorinya nih bisa di-upgrade ya, dan harganya ini terjangkau juga nih di sekitaran 4 jutaan. Kalau kemarin kan yang Transformer itu 3 juta. Nah, kalau ini 4 juta. Nah, kalian pasti penasaran banget nih sama laptop ini. Yuk kita bahas laptopnya. Pertama kita unboxing dulu. Oke, kita sudah di meja unboxing dan ini ada tampilan dari boxnya ya, atau kardusnya Wok Pro Lite. Kita langsung aja buka. Ini udah aman banget nih untuk pengirimannya nih. Nih, dalamnya udah dikasih pelindung, jadi nggak bakalan bentur laptopnya langsung. Jadi udah aman banget. Oke, oh warnanya sama kayak Advan AI ya, yang kemarin kita bahas. AI Gen, nih ya, warna pink-pink gitu, pink dengan hitam. Oke, mantap ya. Wok Pro Lite. Nih, tambahin kardusnya. Dan speknya, ntar kita bahas lah ya. Di sini di kardusnya nggak dikasih tahu nih. Cuma di sini aja dikasih tahu deh. Intel Under Lake i3. Dan ini RAM-nya 8 GB dengan storage di 256 GB SSD. Udah dikasih OS Windows 11 Home. Oke. Saya penasaran sama performanya nih. Oke, ada laptopnya. Kita taruh dulu. Ada panduan cepat sama kartu garansinya. Dan garansi 1 tahun ya. Saya berharap sih nanti Advan bisa ngasih garansi 2 tahunan. Chargernya sama kayak Advan Transformer bentuknya ya, dengan input seperti ini. Coba kita lihat. Oh, cuma ini dayanya lebih besar, yaitu 45 watt. Kalau di Transformer kemarin 25 watt kalau nggak salah ya. Itu aja yang kita dapat dalam paket pembeliannya. Coba kita lihat laptopnya dulu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kalau Wok Pro kan ada tulisan Wok Pro di sini ya. Kalau ini nggak ada, mesti kan Wok Pro Lite itu ya. Ini cuma Advan, logo terbarunya Advan. Ya, oke lah ya desainnya. Dan bagian belakang seperti ini. Bahannya plastik bagian belakang ya. Coba bagian depan aja nih logam atau aluminium. Kita coba buka. Oke, ini bagian dalamnya. Secara layout ini sama kayak Advan Transformer ya, dari tombol powernya, untuk tombol-tombolnya. Rasanya ini lebih empuk dikit. Kalau di Transformer rasa agak kurang deh. Nih. Logo-logo penempatannya juga sama, Advan di sini, tombol-tombol functionnya ya hampir sama kayak Advan Transformer nih bentuknya nih. Jadi dimensi sama aja kayak ini. Nih bisa ditekuk juga. Kita klik dulu nih. Tentunya klik lah ya. Dan kamera bagian atas ini bisa ditutup buka juga nih. Jadi sama kayak Advan Transformer. Oke, kita langsung aja hidupkan dan kita langsung aja bahas laptop Advan Wok Pro Lite ini. Selanjutnya kita bahas di bagian desain. Desainnya sih sama seperti versi Wok Plus ya, kelihatan simple seperti ini. Tapi secara dimensi dan bentuk ini sama kayak Transformer dengan bodi logam di bagian depan ini dan di bagian belakang sih masih plastik. Yang berbeda sih di sini tuh ini logonya diganti sama Advan kecil ini. Kalau Transformer kan penuh gitulah ya. Dan finishing dari laptop ini juga udah cukup baik ya, nggak kelihatan murahan. Build quality laptop ini cukup rigid. Jadi bisa dilihat nih, bezel-bezelnya juga sebat tipis. Advan juga nggak maksain nih ngeliatin dan nunjukin bahwa ini mereknya tuh Advan gede-gede gitu ya.
dibuat seperti kecil seperti ini. Dan untuk di bezelnya juga dikasih logo Advan terbaru yang kelihatan minimalis banget. Dan ini clean look gitulah, jadi kelihatan elegan kalau dipakai nongkrong ini. Nah, dan secara dimensi ini juga compact. Tebal laptop ini tuh yang satu ini dimensinya di angka panjangnya di 32,4 cm dengan lebar di 21, tebalnya di 1,9 cm. Hampir sama kayak Transformer, nggak ada bedanya. Terus berat laptop ini juga di bawah 1,5 kilo dan chargernya juga ringan. Ya, ini chargernya dikasih 45 watt ya. Desainnya yang kayak charger laptop pada umumnya. Ya, nggak USB Type-C gitu. Nah, jadi total bobotnya kalau kalian bawa sih masih tetap di bawah 2 kilo. Ya, kalau buat pelajar atau kantoran ini sih nggak bakalan bikin pegel gitu ya. Secara desain menurut saya Wok Pro Lite ini udah cukup dan bisa dilihat ini juga cukup tipis dan elegan. Jadi emang ya sesuai temanya Wok Pro Lite. Di bagian keyboardnya, di sini tuh dia layout dan ukurannya tuh udah cukup oke ya. Cuma di sini tuh belum ada LED backlightnya. Jadi ya ini wajar di harga segini. Untuk feel-nya sih lumayan nyaman ya. Ini jarak antar tombolnya juga lumayan nih. Dan feel-nya tuh lebih enak ketimbang laptop Transformer kemarin. Nah, buat ngetik juga jarang salah pencet ya. Karena emang jarak tombolnya ini agak lumayan nih, renggang-renggang dikit. Yang jadi masalah sih tombol panahnya masih kecil sama kayak Transformer kemarin. Dan ya kalau kecil gini bikin riskan kepencet gitu ya. Apalagi kalau kalian pakai main gaming gitu yang pakai panah itu pasti kepencet sih ya. Nah, lanjut untuk touchpad-nya juga menurut saya ukurannya udah pas yang ini ya. Feel-nya juga nyaman dan responsif. Klik kanan dan klik kiri juga aman, oke deh ya. Jadi buat kerjaan ngetik-ngetik ini udah pas banget laptopnya. Nah, di bagian input dan outputnya, di sini tuh kelihatannya Advan nggak pelit-pelit nih. Nah, untuk I/O-nya di sini meskipun belum hadir nih USB 4. Di sebelah kiri ada port power, ada satu kali USB 3.0, ada satu kali HDMI, dan ada satu kali USB Type-C. Yang salah satunya bisa dipakai buat ngecas nih, dan bisa juga dibuat display ke external monitor. Cuma perlu adapter tambahan ya, biar bisa berfungsi. Di sebelah kanan ada satu kali Keystone Lock, ada satu kali USB 3.0, ada satu kali USB 2.0, dan ada satu kali combo audio jack. Dan ada satu kali micro SD slot. Jadi kalian kalau mindahin data tinggal colokin aja micro SD-nya tanpa perlu tambahan adapter lagi. Jadi emang praktis banget nih buat kerjaan. Untuk display layarnya ini 14 in ya, resolusinya di 1366 x 768 pixel dengan aspek rasio di 16:10. Refresh rate-nya di 60 Hz dan ini panelnya adalah TN ya. Untuk kualitas warna menurut saya ini udah cukup ya. Warnanya ini udah cukup keluar dan cukup luas. Dan bandingin sama laptop yang 8 jutaan, ya ini emang beda sih. Tapi kalau kalian nyari laptop murah, ini layarnya udah cukup banget. Bezel layarnya juga sudah menggunakan desain yang cukup tipis ya, sisi kanan dan kirinya. Sehingga lebih kekinian. Menariknya, layar ini bisa dibuka sampai 180 derajat seperti ini. Membuat layarnya jadi lebih aman ya, dan risiko kerusakan itu lebih minim. Karena ya ini seperti ini. Siapa tahu anak-anak kalian langsung dorong seperti ini ya, ankle-nya nggak bakalan cepat rusak nih. Kemudian ini juga berfungsi buat presentasi ke lawan bicara kita. Kalau lawan bicara di depan kita tinggal kita giniin aja, lawan bicara kita bakalan ngeliat nih apa yang kita presentasikan atau apa yang kita jelaskan. Lanjut untuk kameranya ada di bagian atas ini ya untuk ngerekam, dan ini bisa ngerekam di 720p 30fps, dan ini bisa juga ditutup juga buat privasi. Hasil dari rekaman kameranya seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari Advan Wok Pro Lite ya. Hasilnya seperti ini dan suara mic-nya seperti ini. Kedengeran atau tidak? Untuk hasilnya sih sama aja sama Transformer kemarin ya, untuk warna kulit saya dan yang lain-lain sama aja. Dan di sini tuh juga ada fitur buat privasi gitu. Kalian tinggal swipe di atas webcamnya nih ya, dan ini bakalan ketutup dan ini kebuka. Jadi kalau kalian pengen privasi atau sedang zoom biar nggak kelihatan muka kalian, ya udah tinggal ditutup aja. Itu gampang banget ya. Ya itu aja untuk hasil kamera depannya. Ya emang kamera depan aja kan, laptop bukan handphone. Kita tunggu handphone dari Advan ya, nggak keluar-keluar nih.
Advanced Work Pro Lite ini untuk prosesornya dia menggunakan Intel Core i3. Base power ini di 200 watt ya. Dia punya 10 core dan 12 thread yang terdiri dari 2 performance core dan 8 efficiency core. Untuk grafisnya dia menggunakan Intel HD Graphics. Untuk RAM-nya dia pakai 8 GB DDR4 3200 MHz. Nah, ini single channel 64 bit dan RAM-nya di sini tuh bisa di-upgrade hingga 16 GB. Untuk storage-nya di 256 GB M.2 PCI Gen 3. Nah, dan di sini juga kalian bisa upgrade ya hingga 1 TB. Nah, untuk WiFi sudah tersedia di sini dan untuk Bluetooth versi 5.1 untuk kapasitas baterainya adalah 45,6 Wh dan OS-nya menggunakan Windows 11 Home. Jadi udah komplit banget nih. Kalau kalian pengen upgrade juga bisa, dan kalau kalian nggak pengen upgrade juga nggak apa-apa karena performanya udah cukup banget buat harian. Oke, kita sudah buka nih, dan ini bahannya dari plastik ya. Kalau yang depannya baru dari logam atau aluminium. Dan ini dia tampilannya, bagian dalamnya. Di sebelah kiri ini ada pen ya. Ini mendinginkan motherboardnya. Jadi kalau kemarin tuh di Transformer kayaknya nggak ada pennya ya, seingat saya, lupa saya. Dan di sebelah kanan ini baru buat memori, yaitu RAM. Kalian bisa upgrade nih atau nambah RAM-nya hingga 16 GB. Jadi bisa dual channel. Kalau sekarang kan cuma single channel aja nih. Dan kalian juga bisa ganti SSD-nya hingga 1 TB. Kalau asli kan cuma 256 GB. Kalau di Transformer kemarin dia masih eMMC ya, dan kalian bisa sih tambah SSD di sana. Dan ini tampilannya sulit banget, padat banget, dan di bagian bawah ini ada baterai dengan daya 6000 mAh dengan rate energi adalah 45,6 Wh ya, dan ini bertahan hingga 6 jam sampai 7 jam. Dan di kanan kirinya ada speaker. Oke, gitu aja pembahasan untuk dalemannya. Kalian bisa upgrade nih RAM sama memorinya terserah kalian. Karena ada di seri Workless itu kan nggak bisa upgrade RAM. Jadi dikasih maksimal 16 GB. Kalau ini masih bisa dikasih 8 GB. Gitu, jadi totalnya 16 GB. Nah, kira aja untuk dalemannya kita bahas ke berikutnya. Nah, itu dia buat isi dalemannya. Selanjutnya kita testing untuk benchmarknya. Pertama kita testing buat Cibench R23. Untuk multicore-nya kita dapat skor di 5206 PTS dengan panas CPU maksimalnya di 62 derajat. Kemudian kita tes buat single core-nya, kita dapat skor di 600-an ya PTS. Kemudian untuk panas CPU-nya ini ada di 52 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita coba nih untuk GPU-nya untuk tes pakai 3D Max Benchmark. Nah, ini saya pakai SPY ya, dapat skor di 900-an. Kemudian untuk selanjutnya kita uji coba gaming yaitu Valorant. Untuk game kita coba Valorant lah ya. Ini ya masih bisa nih. Tapi nggak tahu nih apakah lancar apa enggak lah ya. Nah, ini FPS-nya nggak bisa ditampilin ya. Saya sudah install MSI Afterburner, ya itu MSI itu. Ternyata nggak bisa dipakai. Oh, bisa dilihat ya. Tadi nge-lag ya. Babi. Ngelag-ngelag ya, kurang nyaman emang. Oh. Lah. Coba dia kalau tadi kita pakai main, pas ketemu musuh itu, rasa banget tuh ngelagnya, tek gitu ya. Nggak smooth rasanya gitu loh. Tapi oke lah, masih bisa main ini. Gamenya nih, Valorant. Out of charges. Chill, we got this.
Aduh, apa nih? Aduh. One enemy remaining. Oh, musuh temen nih, kira musuh. Ya kayak gitulah untuk main game Valorant ya, lumayan lancar juga di laptop ini. Cuma kadang-kadang kalau mainnya banyak musuhnya itu dia bakalan patah dikit. Oke, itu aja untuk testing game Valorant-nya. Untuk chargernya bentuknya simple kayak gini ya, kayak charger laptop pada umumnya. Cuma sayangnya kabelnya belum USB Type-C dan dayanya di sini adalah 45 watt. Di bagian baterai laptop ini dibekali baterai 45,6 watts hour ya, dan ini udah cukup gede ya. Pas kita uji ini bisa bertahan hingga 7 jam playback video. Nah, itu dia pembahasan sedikit Gadget Max tentang Advan Walk Pro Lite. Menurut saya worth it ya, dengan harga cuma 4 jutaan aja. Kamu bisa mendapatkan Intel i3, kemudian RAM-nya 8GB dan storage-nya di 256GB. Dan keduanya itu bisa di-upgrade ya, kalau kalian punya budget. Kalau nggak punya budget, ini aja udah cukup ya untuk setup harian, buat kerja, buat edit-edit. Ini udah cukup banget. Terus desainnya ini elegan ya, dan yang ada disayangkan dari laptop ini adalah garansinya cuma 1 tahun aja. Mungkin Advan bisa ngasih garansi yang pasti mantep banget 3 tahun, biar kalau ada kerusakan lebih nyaman lagi usernya sih ya. Nah, kalian tertarik, linknya ada di deskripsi ya. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.